Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Baik. Jadi di sini saya mengadakan konseling kelompok. Jadi kita nanti membahas satu persatu masalah yang sedang dialami oleh teman-teman gitu. Nanti di sini saya sebagai ketua atau pemimpin kelompoknya akan memberikan solusi atas permasalahan yang teman-teman hadapi gitu, insya Allah. Nah, ini mau dimulai dari mana dulu nih? Kita sepakatin. Dari kanan dulu ya berarti ya? Ya. Oke, dari kanan dulu. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muslifatul Karomah dari kampus UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 5 sekarang, teman-teman. Oke, jadi kita mulai dari sebelah kanan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Wulandari. Saya berasal dari IAIN Bukit Tinggi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan sekarang semester 5. Silahkan diutarakan apa yang sedang Anda alami sekarang, sekiranya masalahnya itu perlu diselesaikan. Akhir-akhir ini kan kita sering kuliah daring. Nah, itu sangat banyak permasalahan yang muncul dalam proses kuliah. Di sisi lain, kita juga harus mengkondisikan masalah yang berurusan dengan kampus dan juga masalah yang berurusan dengan lingkungan. Nah, di sini saya terkendala bagaimana cara meluangkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman sebaya saya gitu. Misalnya dulu kan di SMA, pasti pas saya mendaftar kuliah gitu teman-teman saya kan di kampung dia selalu mendukung saya gitu. Tetapi akhir-akhir ini karena kuliah daring, saya terlalu sibuk dengan diri saya sendiri, dengan urusan kampus. Jadi banyak teman-teman saya yang bilang, kamu kok nggak asik sih? Kamu ribet sekarang, kamu sekarang udah nggak kayak dulu. Banyak yang bilang berubah gitu. Jadi permasalahan saya itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada teman kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wulan Cahyaningrum dari Universitas Negeri Padang, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Baik, saya akan menyampaikan permasalahan saya, yakni kita kan seperti saudara Risma tadi, kita kan sudah melaksanakan kuliah daring itu sejak bulan Februari tahun ini, dan saya memiliki jadwal kuliah itu dari Senin sampai Kamis siang. Jadi menurut saya dan hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kosong. Dan semenjak kuliah beralih ke daring, saya mengalami kendala seperti, kan kalau biasanya kalau kuliah tatap muka banyak mengisi kegiatan seperti organisasi dan segala macamnya gitu, atau pas di akhir pekan biasanya mengerjakan tugas dengan teman. Sedangkan semenjak daring ini saya tidak pernah melakukan itu lagi, seperti organisasi tidak aktif lagi. Jadi semenjak kuliah daring ini saya merasa bingung gitu untuk apa yang harus saya laksanakan, yang harus saya lakukan semenjak daring gitu. Jadi karena saya kuliah hanya dari hari Senin sampai Kamis gitu, jadi banyak waktu saya yang terbuang-buang. Saya ingin ngumpul sama teman, tapi semenjak daring saya tidak bisa berkumpul bersama teman, apalagi mengingat saya tidak bersekolah di sini, jadi saya tidak punya banyak teman di sini. Iya. Oke. Makasih. Selanjutnya kepada adik kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisfanan Asih. Saya pelajar SMA IT Darul Hikmah. Sekarang menduduki kelas 11. Nah, permasalahan saya di sini mungkin karena sekolah kami swasta, jadi
biayanya lumayan mahal gitu kan Kak. Nah, sini mungkin bahan untuk literasi bacaannya tuh ya jadi terhambat gitu untuk bahan untuk belajarnya. Nah, di sini sedangkan hobi saya tuh membaca. Nah, saya di perpustakaan tuh literasinya bahannya tuh kurang gitu. Nah, jadi solusinya tuh kita Harus bagaimana? ya harus gimana gitu biar bisa banyak dapat bukunya gitu. Oke, baiklah. Jadi terima kasih kepada Saudara Risma, Saudara Wulan, dan Saudara adik kita Asih yang telah memaparkan permasalahannya. Di sini saya ingin memperjelas. Berarti kepada Saudari Risma, permasalahannya adalah sedikit memiliki waktu luang tetapi punya banyak relasi gitu. Kalau Saudari Wulan banyak waktu luang tapi sedikit relasi. Sedangkan kalau adik kita Asih, dia kekurangan bahan untuk literasi. Jadi keterbatasan fasilitas di sekolahnya gitu. Jadi di sini saya ingin memilih di antara ketiga ini yang paling urgent atau paling dibutuhkan untuk diselesaikan terlebih dahulu solusinya gitu. Jadi menurut saya akan coba memberi solusi kepada adik kita Asih tentang keterbatasan fasilitas di sekolah. Jadi mungkin adik Asih bisa memberikan atau melaporkan kepada pihak sekolah untuk misalnya nih gini, kepada kepala sekolah atau wakasisnya juga bisa, atau tata usahanya juga bisa gitu. Bilang ke pihak sekolahnya, salah satu pihak sekolah bahwa Pak, misalnya kan hobi saya membaca gitu kan. Jadi saya rasa di sini masih kekurangan fasilitas untuk menyalurkan hobi saya gitu. Dan sedangkan kan hobi membaca itu kan misalnya baik kan, ya emang baik gitu kan, hobi membaca itu baik. Jadi saya bisa dong Pak dikonsultasikan atau dibicarakan kepada sesama pihak sekolah untuk merembukan tentang ini gitu, karena teman-teman saya juga banyak yang suka membaca tapi terhalang oleh keterbatasan fasilitas gitu. Atau enggak, kalau misalnya masih belum bisa terlaksana dari pihak sekolah karena mungkin terbatasi juga oleh biaya mungkin kan, karena sekolah swasta kan juga mahal dan juga mungkin kebutuhannya banyak, nggak cuma fokus kepada salah satu itu aja gitu kan. Jadi mungkin adik Asih kalau misalnya di sekolah ada komputer, Ada Kak? boleh dipakai. Ada jadwal makainya nggak? Enggak Kak. Itu kan tergantung sering untuk kelas 12 gitu. Oh, untuk kelas 12 saja. Nah, mungkin bisa juga tuh diusulkan, misalnya Ustadz, boleh dong kita yang kelas 10 atau kelas 11 gitu kan, dikasih waktu 1 hari di hari tertentu untuk memakai komputer. Misalnya kami pengen cari literasi atau bahan untuk membaca gitu, agar kita tuh istilahnya punya bekal untuk di masa depan gitu. Misalnya mau kuliah kan gak kosong-kosong banget gitu, misalnya bisa dibicarakan sama kepala sekolahnya lah ya. Deket gak sama kepala sekolahnya? Dekat Kak? Kayak gitu. Kalau dari teman-teman ada nggak solusi yang mau dikasih sama adik kita Asih gitu kan, misalnya apa gitu? Ada? Tidak ada ya? Oke. Gimana? Atau bisa juga misalnya itu kan kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya ada jadwal pulang liburannya kan, kalau di asrama Ada Kak? ada sekali sebulan kan. Nah, nanti kalau misalnya pulang itu nanti misalnya ajak kakaknya atau temannya buat ke perpustakaan daerah gitu kan, cari bahan-bahan yang misalnya bacaan buku yang kamu sukain gitu kan. Nanti kalau misalnya boleh pinjam aja, nanti dibawa pulang, habis itu nanti balikin lagi pas mau balik ke asrama gitu. Atau enggak juga kan banyak sekarang
HP ya, aplikasi itu tuh kan banyak sekarang, misalnya kayak apa, Ipusnas. Ya, Ipusnas. Ya, itu bisa juga kan, banyak di situ. Jadi manfaatkan aja waktu sebaik mungkin untuk mengisi waktu luangnya untuk membaca, agar kamu juga bisa sebagai bekal untuk kamu ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan gitu. Gimana? Maaf, ada izin tambahan. Ya, silakan. Solusi dari saya itu mungkin bisa untuk misalnya nih teman-temannya punya buku nih, pastilah ada teman-teman lain yang punya buku minimal 1 atau berapa. Nah, kita bisa nih gantian makainya gitu. Jadi iya. saling pinjam-minjam gitu. Iya, ya, untuk bisa. biar nambah bacaan kita. Itu solusi dari saya. Iya, itu juga masuk sih ya. Perlu juga tuh. Saya kan, teman-teman kamu pasti juga punya banyak bahan kan, gitu. Jadi ya jangan sampai kehabisan akal deh gitu. Apa aja yang ada harus dimanfaatkan. Gitu. Siap, Kak. Kalau misalnya dari saudari kita Risma ada solusinya? Mungkin udah terwakilkan tadi. Udah. Terus saya pengen nanya juga sih, Gimana? kan asrama? Iya. Iya, boleh pegang HP. Oh, Dia. kalau masalah HP Android nggak boleh. Nggak boleh. Terus iya, mungkin karena keterbatasan memegang HP, mungkin bisa diusulkan ustazah ya kan. Nah, itu nanti misalnya rembukan kan sama pihak sekolah, nanti diusulkan gimana cara meluangkan waktu. Misalnya kan kita nggak selalu, maksudnya kan sehari nggak boleh megang HP terus gitu kan. Nah, harus ada izin dulu kan dari ustazahnya gitu. Nah, jadi dari pihak sekolah dan juga ustazah tuh berembuk nanti gimana sih cara solusinya. Misalnya kayak yang dibilang oleh konselor kita tadi kan. Ya, kita kan meluangkan waktu misalnya sehari gitu khusus untuk kayak membaca gitu. Kan bisa kalau sekarang online bisa kayak membuka situs aplikasi yang itulah yang terkait gitu. Iya. Sekian. Iya, terima kasih saudari kita Risma dan juga saudari Wula yang telah memberikan tambahan solusi untuk adik kita Asi. Semoga udah paham belum? Insyaallah paham. Ya, semoga bisa dilaksanakan ya, Ya. agar juga bisa lancar ke depannya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada saudari kita Risma, saudari Wulan, adik kita Asi yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan konseling bersama ini. Saya sebagai pemimpin kelompok memohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi